Wisnu, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview iPad Air yang dilengkapi oleh keyboard dan mouse Bluetooth dan melihat apakah kombinasi kedua device tersebut dengan iPad bisa membuat iPad itu cocok buat bekerja. Dari tahun ke tahun, Apple itu mencoba untuk membuat iPad lebih dari sekedar device untuk konsumsi konten seperti video dan game, menjadi device yang lebih capable untuk bekerja. Dukungan tersebut bisa berbentuk update pada software, misalnya saat transisi dari iOS menjadi iPad OS untuk iPad, serta dari sisi hardware dengan membuat perangkat seperti keyboard. Bicara soal keyboard cover yang dibuat Apple untuk iPad Air dan iPad Pro ini bisa bilang cukup nyaman, key travel cukup oke, dan saya sendiri cukup jarang salah mengetik menggunakan keyboard ini, kecuali untuk urusan shortcut yang menggunakan command, control, option, dimana sebagai orang yang sebelumnya jarang atau bahkan belum pernah memakai MacBook Air, MacBook Pro dalam jangka waktu lama, akan butuh waktu untuk penyesuaian diri. Pada kesempatan kali ini, software yang akan saya uji adalah email, Microsoft Office, dan browser Safari. Kenapa hanya 3 itu? Karena menurut saya 3 software inilah yang mestinya hampir semua pekerja, terutama pekerja kantoran itu akan menggunakannya. Mari kita mulai dari email. Seperti versi-versi sebelumnya, app email bawaan maupun pihak ketiga seperti Gmail dan Outlook dapat dijalankan dengan baik pada iPad. Tapi semenjak iPad itu menjadi iPad OS dari segi operating system, iPad ini punya file system sendiri ya, yang bikin pekerjaan lewat email itu menjadi makin enak. Contohnya seperti ini. Saat kita akan mengirim suatu email, terkadang itu kita perlu attach file yang ada pada iPad kita, entah sumber awalnya dari hasil download atau dari flash disk. Nah, saat kita mau attach file ini, kita akan dihadapkan pada tampilan pilihan folder yang bisa dibilang dia cukup mirip tampilan folder pada Android ya. Sekarang kita bisa akses folder download, folder iMovie, Microsoft Word, dan sebagainya, dimana kalau menurut saya ini cukup nyaman ya. Tidak terlalu di-lock seperti iOS pada zaman dulu. Nah, bicara soal Microsoft Word, versi Microsoft Word pada iPad itu berjalan dengan cukup lancar. Anda bisa menulis surat dengan cukup nyaman, menambahkan gambar, dan sebagainya. Itu semuanya enak-enak aja. Formatting juga bisa dilakukan di sini karena Microsoft Word pada iPad itu juga lengkap dengan ruler dan juga ada one page view untuk bisa melihat satu dokumen secara keseluruhan ya. Begitu juga pada PowerPoint ada fitur-fitur seperti pada desktop yaitu animation, transition, dan sebagainya juga ada semuanya di PowerPoint versi iPadOS. Rumus-rumus pada Excel juga berfungsi dengan baik sebagaimana yang Anda expect pada Office kelas desktop. Jadi bisa dong kerja bikin dokumen sampai tuntas di iPad? Ya, secara teknis sih bisa, tapi kemungkinan Anda akan melakukannya dengan lebih lambat ketimbang di Windows PC ataupun di MacBook karena banyak gestur ala laptop yang hilang pada iPad. Terutama kalau Anda mau membuat dokumen dari nol ya. Sebagai contoh, tidak ada fitur klik drag pada selection untuk memilih lebih dari satu objek pada PowerPoint ataupun Word meskipun Anda sudah memiliki mouse. Untuk memilih beberapa objek sekaligus pada Microsoft PowerPoint, Anda harus tekan dulu satu objek, tahan, lalu di saat yang bersamaan tekan objek lain tanpa melepas jari pada objek pertama. Pertama kali saya mencoba ini langsung terheran, kok gini banget ya? Untuk Anda yang biasa klik drag pada Microsoft Word, Anda juga harus menyesuaikan diri ya. Karena untuk memilih lebih dari satu kata itu, Anda perlu double klik satu kata dulu, kemudian drag selection-nya hingga ke tempat yang Anda inginkan. Lain ceritanya kalau Anda hendak menggunakan iPad untuk mereview satu dokumen yang sudah diolah sebelumnya di device terpisah ya. Bentuknya yang ringkas dan gesturnya yang lumayan intuitif untuk melihat dokumen, itu cukup memudahkan Anda untuk memberikan komentar atau melakukan editing ringan pada dokumen. Misalnya pada PowerPoint tempat Anda sebelum akan presentasi itu Anda ada kata-kata yang salah atau angka yang hendak diganti. Kekurangan-kekurangan itu sebenarnya bukan berarti semuanya salah Apple ya. Mungkin juga ini salah Microsoft karena belum siap untuk memberikan fitur-fitur yang bisa mengoptimalkan mouse pada iPad. Hal-hal ini mestinya bisa diselesaikan dengan software update dalam beberapa bulan ke depan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Nah, yang mungkin nggak selesai karena software update itu adalah gestur pada iPad secara umum. Jadi, iPadOS itu mendukung multitasking berjenis split screen, namun untuk mengaktifkannya itu Anda harus buka satu app dulu, kemudian swipe sehingga muncul launcher dari bawah, tahan dan tekan app kedua yang ingin dibuat split screen, lalu drag sampai pinggir. Sepertinya sebenarnya itu bukan kelemahan ya, cuma buat saya ini hal yang benar-benar baru dan kita tuh harus benar-benar belajar. Akan cukup butuh waktu buat saya untuk terbiasa dengan gestur-gestur pada iPad ini.
Bicara soal terbiasa, saya sendiri juga sampai sekarang belum terbiasa untuk menggunakan mouse, yaitu dengan pointer bulatnya yang ya nggak lazim aja, lalu scroll wheel yang kalau kita scroll ke atas dokumennya ke bawah, lalu scroll ke bawah dokumennya malah ke atas. Untuk pengguna Mac mungkin sudah pernah yang seperti ini ya, dan untuk saat ini belum ada cara agar scroll itu bisa di-invert. Jadi secara ringkas, Anda itu akan butuh banyak waktu untuk memahami dan melatih diri terlebih dahulu sebelum Anda benar-benar bisa bekerja secara maksimal di iPad. Dan bagi sebagian orang mungkin waktu yang dibutuhkan itu terlalu banyak. Bagian terakhir yang mau saya bahas adalah browser, yaitu Safari, dan bisa saya bilang banyak hal positif yang saya temukan di sini. Kalau Anda tanya kenapa browser pada iPad OS itu sekarang jadi jauh lebih oke, itu karena sekarang Safari sudah mendapat dukungan browser kelas desktop. Artinya, kita tidak lagi harus melewati tampilan website yang minimalis seperti pada smartphone. Seluruh grafis, teks, dan lain sebagainya itu bisa tampil sebagaimana kita lagi browsing waktu pakai laptop atau desktop. Artinya juga kita sekarang bisa memakai web seperti WhatsApp web, di mana saya tahu mungkin sebagian dari Anda tidak bisa memisahkan diri dari WhatsApp web dalam pekerjaan. Dan ini tentunya hal yang sangat baik, jadi ya, good job Apple. Jadi kesimpulannya, apakah iPad itu cocok buat dipakai pekerja kantoran? Jawaban saya begini. Kalau Anda sudah menjadi eksekutif tingkat tinggi, di mana mayoritas dari pekerjaan Anda itu adalah review dokumen, baca dokumen yang udah jadi, lalu membalas beberapa email di tengah hari, lalu presentasi, iPad itu cocok buat Anda bekerja selama Anda pengen belajar ya. Desainnya itu ringkas, dia ringan, bahkan juga elegan. Buat iPad itu cocok buat mendampingi Anda sehari-hari dalam bekerja saat smartphone Anda itu terlalu kecil dan laptop itu terlalu berat buat Anda. Tapi buat Anda yang masih melakukan pekerjaan detail seperti menyiapkan prestasi untuk atasan Anda, mengerjakan segala sesuatunya dari nol hingga tuntas, cepat, dan tenang, saya menyarankan Anda tetap kerja dengan laptop aja ya. Memang kelihatannya keren sih kalau kita bisa kerja pakai iPad itu, dimana kita tinggal keluarin iPad lalu taruh di meja langsung bekerja. Nah, cuma kalau buat saya pribadi itu saya tidak mau terlalu mengorbankan produktivitas demi style ya, lalu demi keringanan ya. Nggak apa-apa agak berat dikit, yang penting kerjaan kita itu bisa tuntas lebih cepat dan worry free. Belum lagi harga iPad Air itu sama sekali nggak murah gitu. Dengan kombinasi keyboard text seperti ini, lalu ada mouse Bluetooth dan iPad-nya sendiri itu, total harganya bisa dibilang dia bisa lebih dari 10 juta rupiah, dimana pada harga segitu kita sudah bisa mendapatkan laptop yang sangat-sangat mumpuni dan juga nggak kalah ringan gitu. Meskipun kalau diadu ringannya pasti lebih ringan iPad. Meskipun demikian bukan berarti iPad ini tidak bisa dipakai untuk bekerja secara full profesional. Profesor tertentu misalnya seperti ilustrator itu bakal kebantu banget sama iPad yang bisa bikin quick sketch atau bahkan coloring dengan bantuan Apple Pencil. Fotografer yang banyak berhubungan dengan Adobe Lightroom juga mungkin bakal bisa memanfaatkan kepraktisan iPad itu untuk melakukan color grading on the go. Terakhir saya bilang kalau pelajar itu bisa sangat terbantu dengan adanya iPad, di mana ada app namanya Notability. Nah, app ini selain buat nyatet, dia juga bisa nge-rewind hasil catatan kita dengan ngikutin audio yang juga ikutan kerekam. Keren banget lah pokoknya kalau untuk saat ini. Untuk video salah satu contoh Notability saya kasih di deskripsi ya. Jadi itulah review singkat saya tentang iPad buat bekerja. Silahkan like video ini kalau dirasa bermanfaat, subscribe kalau tidak mau ketinggalan konten lainnya dari Lembar Tekno, dan kita kembali lagi di video berikutnya.